Bab 6166. Petrus bertanya kepadanya, "Katakan padaku apa itu?" Penjual itu berkata, "Anda tahu, saya tidak mempunyai banyak urusan di sini, jadi mengapa Anda tidak melakukannya? Biarkan aku pergi ke tokomu bersamamu dan lihat bagaimana kelanjutannya. Saya sangat tertarik dengan hal semacam ini dan ingin mempelajari lebih lanjut." Setelah mengatakan itu, dia takut Peter tidak setuju, jadi dia segera menambahkan, "Jangan khawatir, aku akan mengikutimu dan melihat-lihat." Peter menduga pihak lain pasti berusaha mencari informasi tentang dirinya untuk orang lain. Adapun apakah itu Ervin, Jacob, atau manajer Chen, tidak masalah baginya. Karena ketiga individu ini harus terhubung. Selama berita itu sampai ke telinga salah satu dari mereka, berarti ketiga orang itu mengetahuinya. Apalagi penjual di depannya ini sifatnya sangat suka bergosip. Jika dia diizinkan untuk mengikuti dan menyaksikan seluruh proses, dia pasti akan menyebarkan berita tersebut ke setiap sudut jalan antik. Oleh karena itu, orang seperti itu hanya dapat dimanfaatkan sendiri, dan sekarang dia telah sampai di depan pintunya. Setelah mengambil keputusan, Peter berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tertarik, datang dan lihatlah. Lagi pula, tidak ada yang memalukan." Setelah mengatakan itu, Peter mengingatkan saya, "Tetapi jika Anda ingin pergi ke toko saya, Anda harus membuat perjanjian 3 bagian dengan saya dan mematuhi peraturan saya." Penjual itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak masalah. Manajer Zhou, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan." Peter berkata, "Datanglah dulu ke toko saya dan gunakan ponsel Anda. Harus diserahkan kepada saya untuk diamankan karena yang datang ke toko saya adalah pelanggan besar dari seluruh negeri. Dan Anda tidak boleh merekam video mereka dan melanggar privasi mereka." Penjual itu langsung setuju tanpa berpikir panjang dan berkata, Oke, aku akan memberimu teleponnya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan telepon dan menyerahkannya kepada Peter. Dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa tugas yang diberikan manajer Chen kepadanya adalah menanyakan informasi, bukan untuk merekam video. Jika dia bisa menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri di tempat kejadian, dia pasti bisa mendapatkan informasi langsung yang paling akurat dan tercepat. Tidak ada salahnya menyerahkan telepon kepada Peter. Dan Peter juga tahu betul bahwa vendor ini ingin mendapatkan informasi orang dalam tentang apa yang dia jual. Dan dia bisa memanfaatkannya untuk membalikkan arah opini publik tadi malam. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah dia tidak boleh membiarkan dia mengambil video tersebut dan menyebarkannya secara acak. Karena kemungkinan besar dia akan langsung mendapat 20 juta hari ini. Yang setara dengan menghasilkan 19,7 juta di hari pertama pembukaannya. Kemarin kerugiannya 300,000 yuan. Tidak ada artinya jika Anda melihat seluruh negara. Tapi Anda menghasilkan hampir 20 juta yuan dalam satu malam. Jika benar menyebar, mungkin langsung menjadi hot search. Sejak video pendek mulai menjadi mainstream di internet, jika ingin menjadi trending, Anda harus memiliki videonya. Jika tidak ada videonya, netizen tidak akan percaya lagi hanya dengan mengatakan bahwa seseorang menghasilkan 20 juta dalam satu malam. Dengan menyita ponsel para vendor, bahaya tersembunyi dari penyebaran video tersebut dapat dihilangkan. Jadi, dia mengambil ponsel yang diberikan penjualnya dan berkata kepadanya, "Selain tidak bisa mengambil video, saya mulai melihat pelanggan hari ini. Anda tidak diperbolehkan pergi tanpa izin sampai saya selesai bertemu dengan pelanggan atau barangnya terjual." "Oke, tidak masalah." Penjual itu setuju, sambil berpikir dalam hati, "Saya takut Anda akan mengusir saya di tengah-tengah. Karena saya setuju untuk membantu manajer Chen mencari informasi, saya harus menemukan cara untuk mengawasinya sampai akhir." Mengangguk, dia menambahkan, "Poin terakhir. Anda dapat memeriksanya setelah Anda pergi, tetapi Anda tidak boleh berbicara. Jangan katakan apapun. Jika ada yang ingin Anda katakan, tunggu saja sampai selesai." "Oke," penjual itu berkata tanpa berpikir. "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbicara lagi setelah memasuki toko Anda."
Aku akan berbicara denganmu saat kamu memberitahuku. Peter sedikit mengangguk puas, oke, ayo pergi. Hai, penjual itu tampak bersemangat dan mengikuti Peter. Saat ini, 20 atau 30 orang telah lama menunggu di depan toko harta karun. Karena hampir semua dari 10 teman Tibet yang telah menerima nomornya berkumpul sebagai 2 atau 3 orang. Faktanya, sebelum Peter meninggalkan hotel, dia sudah melihat secara kasar wajah teman-teman Tibet di luar pintu melalui kamera pengintai di toko. Dia benar-benar lega ketika menemukan bahwa tidak ada wajah yang dikenalnya. Dia telah mengerjakan barang antik Tiongkok di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan telah berinteraksi dengan beberapa kolektor top di China. Namun, dia juga tahu betul bahwa kolektor papan atas yang dia kenal memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap koleksinya. Kebanyakan dari mereka hanya mengumpulkan barang-barang bagus yang mendekati sempurna. Seperti Buddha perunggu dinasti Song Utara miliknya yang kulit luarnya telah hancur total. Mereka mungkin tidak akan tertarik. Namun ia juga agak khawatir, bagaimana jika salah satu kolektor papan atas yang ia kenal sudah tidak sehat lagi dan mulai menurunkan konsumsinya. Dan setelah konsumsi orang lain diturunkan, dia kebetulan menyukai Buddha perunggu dinasti Song Utara. Maka masalah hari ini kurang lebih sulit. Untungnya, semuanya tidak melenceng dari ekspektasinya. Buddha perunggu dinasti Song Utara ini dengan sempurna menyaring kolektor besar yang dia kenal. Bagi Peter, penampilan benda ini sesempurna setelan jas yang dibuat khusus. Setiap poin sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Jika itu terjadi hari ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Jacob atas kesempatan ini. Saat ini, Peter datang ke pintu, menundukkan tangannya kepada semua orang, dan berkata sambil tersenyum. Aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Saya adalah pemilik toko harta karun. Silakan masuk dan mari kita bicara. Ketika semua orang melihat bosnya ada di sana, mereka semua mulai berbicara. Dia membungkukkan tangannya dengan sopan. Kolektor dari ibu kota yang mendapat nomor 1 bertanya. Bos, saya dapat nomor 1, jadi saya ingin bertanya, haruskah kita masuk satu persatu secara berurutan, atau haruskah kita masuk bersama sekarang? Kolektor itu mempunyai ide yang sangat sederhana. Dia merasa karena dia memegang nomor 1, yang terbaik adalah dia melakukan yang terbaik untuk melihat item tersebut terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang salah dengan barangnya, dia akan langsung membelinya dari Peter dengan harga 20 juta. Dengan cara ini, orang yang tersisa tidak perlu masuk. Dia tidak takut orang-orang ini melihat sesuatu, tetapi dia takut orang-orang ini akan langsung menawar dia. Padahal bos sudah bilang harga flat 20 juta online. Hal semacam ini tidak tunduk pada batasan hukum apapun dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jika seseorang menawarinya 25 juta, dan dia mengingkari janji harga tetap dalam sekejap. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Peter tersenyum saat ini dan berkata, karena semua orang sudah menunggu di depan pintu begitu lama. Tidak ada alasan bagi semua orang untuk terus menunggu di luar. Setelah semua orang masuk, semua orang dapat melihat item tersebut satu persatu sesuai urutan pengambilan nomornya. Setelah semua orang melihatnya, saya tidak akan menaikkan harga untuk sementara. Itu masih harga tetap yang saya posting online. Pada saat itu, setiap orang dapat memutuskan apakah mereka bersedia membeli sesuai dengan urutan pengambilan nomor. Kalau nomor 1 mau membeli, maka hak beli langsung menjadi milik nomor 1. Dan saya hanya bisa meminta maaf kepada yang lain, tapi kalau nomor 1 belum siap minta, atau tidak bisa langsung mengirimkan pembayaran ke rekening dalam waktu 5 menit, maka hak belinya ditangguhkan ke 0. 2. Begitu kolektor nomor 1 mendengar ini, dia merasa lega, tetapi yang lain tidak langsung putus asa. Karena bagaimanapun juga, pertama-tama, dia bisa masuk dan melihat harta karun ini, dan kedua, jika orang di depan tidak mau membeli setelah melihatnya. Jika dia menginginkannya, atau jika dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, maka dia masih punya peluang. Para pedagang yang mengikutinya mulai menabuh genderang dalam hati. Dan diam-diam berspekulasi, obat apa yang dijual di Labu Liangyun kali ini.
Kelompok orang ini tampaknya cukup mampu. Tapi mereka sepertinya sangat tertarik dengan barang-barang Liang Yun. Apakah semua orang benar-benar akan tertipu olehnya hari ini? Bab 6167. Saat ini, Peter melihat bahwa peraturan telah dijelaskan kepada semua orang. Jadi dia melangkah maju untuk membuka pintu toko dan mengundang semua orang untuk datang ke toko. Meskipun area satu lantai di toko harta karun tidak besar. Karena tokonya kosong, kelihatannya sangat kosong. 20 atau 30 orang masuk, jadi tidak terlalu ramai. Peter mengunci pintu dari dalam, lalu berkata kepada semua orang. Sekilas semua orang adalah kolektor tua. Dan aturan dalam melihat sesuatu harus sangat jelas. Tolong jangan mengambil foto atau video selama keseluruhan proses, terima kasih. Para kolektor sangat memperhatikannya. Menghormati keinginan pribadi dan privasi tuan harta karun sangatlah penting. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu bahwa dialah yang memproduksi benda ini dan tidak ingin dunia luar mengetahui terlalu banyak informasi pribadinya. Jadi mereka semua mengangguk dan memegang ponsel mereka. Kemudian mereka semua memasukkan ponselnya ke dalam saku. Kemudian, Peter mengeluarkan patung Buddha perunggu. Segera setelah Buddha perunggu dikeluarkan, para pedagang yang menyaksikan kemeriahan itu sedikit terkejut. Mereka belum pernah melihat tubuh asli Buddha perunggu ini. Tapi sudah melihat video pengawasan. Mereka mungkin tahu bahwa ini adalah Buddha perunggu berumur artifisial. Namun kini Buddha perunggu di tangan Peter telah dibersihkan dan dibuat baru. Segala jejak usia tua telah hilang tanpa bekas. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Peter telah mengolah Buddha perunggu ini. Dengan hati-hati menghilangkan jejak pemalsuan yang dilakukan oleh Master Cheng dan lainnya. Membiarkannya dalam keadaan seperti saat pertama kali dibuat pada dinasti Song Utara dan belum disepuh. Peter memegang Buddha perunggu di telapak tangannya dan berkata kepada semua orang. Menurut pendapat saya, Buddha perunggu ini adalah Buddha Supintuo berlapis emas dari periode Taizong pada dinasti Song Utara. Sangat disayangkan bahwa Buddha perunggu emas sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, keadaannya tidak akan pernah sama. Ini tidak mungkin harga yang saya posting. Semua orang mengangguk, tetapi penjual itu bingung dan berpikir. Apa ini? Bukankah itu tiruan dari Buddha perunggu dinasti Ming? Atau apakah dia, seorang pencatut besar, berencana mengemas barang ini menjadi penipuan dari dinasti Song Utara? Saat dia bingung, Peter telah menyerahkan Buddha perunggu itu kepada kolektor pertama di East Cliff, sambil tersenyum dan berkata, "Temanku, karena kamu nomor 1, kamu akan melihatnya terlebih dahulu. Saya punya permintaan kecil di sini. Sementara semua orang mendapatkannya satu persatu. Tolong jangan membahas kesimpulan Anda sendiri secara langsung. Jangan langsung bilang mau atau tidak mau. Ayo kita lakukan tanpa berkata apa-apa. Dan kemudian ungkapkan keinginannya satu persatu setelah semua orang melihatnya." Kolektor East Cliff mengangguk ringan. Ini adalah aturan yang dipahami oleh semua biro kelas atas. Saat bertransaksi, jangan berbicara atau memberikan penawaran, agar tidak merusak sifat orang lain. Lagi pula, mereka yang datang untuk mengoleksi Buddha perunggu ini semuanya adalah pemain kuat yang suka mengoleksi. Selain mengoleksi barang, mereka juga ingin menguji penglihatannya sendiri. Jika Anda orang pertama yang memulai, ceritakan semua poin penting secara langsung. Dan kemudian segera memintanya, maka orang-orang di belakang Anda akan benar-benar menyia-nyiakan perjalanannya. Tidak mengatakan apapun tentang hal itu, setidaknya hal itu memungkinkan semua orang untuk menilainya tanpa gangguan apapun. Dan juga manfaatkan kesempatan ini untuk menguji level mereka sendiri. Setelah kolektor East Cliff mendapatkan patung Buddha perunggu, dia melihatnya dengan sangat hati-hati. Para ahli yang dia undang juga maju dan menyelidiki dengan cermat sedikit demi sedikit. Belakangan, kolektor di East Cliff menyerahkan patung Buddha perunggu tersebut kepada ahlinya. Setelah ahli melihatnya dengan cermat, dia mengembalikannya kepadanya. Kemudian keduanya bertukar pandang dan memberikan Buddha perunggu ke nomor 2. Saat ini, toko harta karun dipenuhi oleh 20 atau 30 orang. Tapi di dalam sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara,
hanya suara nafas semua orang dan suara gesekan pakaian saat mereka melewati sesuatu yang bisa terdengar dengan mudah. Dan saat orang-orang ini bergiliran melewati patung Buddha perunggu, Jacob dan Elaine sudah mulai naik ke pesawat. Karena mereka bepergian di kelas 1. Mereka naik ke pesawat tepat di depan sebagian besar penumpang di gerbang kelas 1. Pesawat penumpang Boeing 777 ini memiliki kapasitas penumpang yang besar. Jembatan koridor ganda yang didedikasikan untuk pesawat berbadan lebar digunakan di darat untuk menghubungkan pesawat. Penumpang kelas 1, kelas bisnis, dan kelas ekonomi menggunakan jalur boarding yang berbeda. Dan boarding kedua kelas tersebut adalah jalurnya mengarah langsung ke bagian depan pesawat. Jalur naik pesawat kelas ekonomi mengarah ke penghubung antara dua kabin dan kelas ekonomi. Oleh karena itu, ketika kedua orang tersebut menaiki pesawat melalui jalur VIP, penumpang kelas ekonomi sudah berada di depan boarding gate. Terjadi antrian panjang lebih dari 200 orang. Saat Elaine berjalan, dia menoleh ke belakang dan menghela nafas kepada Jacob. Senang rasanya punya uang. Dulu, kami harus seperti mereka saat keluar. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, kami harus menunggu dalam antrian panjang. Kalau banyak orang, kami harus antri setengah jam. Saat itu kami bahkan tidak bisa naik pesawat, tapi sekarang kami punya uang untuk terbang kelas 1. Meskipun kami masih satu pesawat dengan mereka, kami sama sekali tidak memiliki kontak dengan mereka. Kami naik pesawat lebih awal dari mereka dan turun dari pesawat lebih awal dari mereka. Bahkan mereka mengantri untuk mengambil barang bawaan mereka, dan barang bawaan kami keluar lebih awal dari mereka. Mengingat kembali saat kami tinggal di rumah tua, itu tidak seperti mencari nafkah, seperti pemukiman kumuh. Jacob berkata sambil tersenyum, sepertinya kita belum pernah mengikuti perjalanan kelas bisnis sebelumnya. Apakah Anda lupa bahwa ketika kita bepergian ke Lianggu beberapa tahun yang lalu, bukankah kita terbang dengan kelas bisnis? Bab 6168. Elaine mengerutkan bibir, lupakan kelas bisnis dengan harga spesial. Ada kelas bisnis di pesawat kecil. Apa maksudmu? Tidak ada perbedaan antara kursi kelas 1 dan kelas 2 di rel kecepatan tinggi. Kalau soal kursi kelas 1, Anda harus duduk di pesawat besar dengan rute internasional untuk menikmatinya. Jacob mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saat kami kembali dari Dubai kali ini, saya siap menghabiskan waktu berbelanja barang antik. Mungkin saya bisa mendapat penghasilan beberapa juta setahun. Kalau begitu saya akan membeli penerbangan kelas 1 untuk membawa Anda ke Maladewa dan Australia. Elaine berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Saya selalu ingin pergi ke Maladewa. Jika saya tidak takut bertemu Mei King, saya tidak akan pergi ke Dubai kali ini. Berbicara tentang Mei King, Elaine tiba-tiba merasa tertekan lagi. Dia berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, jangan menyebut rubah betina itu, suamiku, jika kamu bekerja keras saat kita kembali. Mungkin Anda juga bisa memiliki karir kedua. Jacob setuju dan berkata sambil tersenyum, tunggu dan lihat saja. Saat mereka berbicara, mereka berdua sudah naik ke pesawat. Kabin kelas 1 pesawat ini mengadopsi tata letak 121. Setiap kursi adalah kotak yang relatif independen. Dua kursi tengah bersebelahan. Jadi penyekat tengahnya bisa dibuka membentuk kotak ganda yang lebih besar. Saat Jacob check-in, dia memilih dua kursi tengah. Begitu keduanya duduk, pramugari Emirates Airlines yang antusias maju dan dengan hormat menyediakan minuman. Handuk, masker mata uap, dan sandal sekali pakai untuk mereka berdua. Ini adalah pertama kalinya Jacob terbang kelas 1 dalam penerbangan internasional. Dan pramugari memberinya layanan yang cermat, yang membuatnya merasa sedikit tersanjung. Tapi Elaine di sebelahnya tidak terkejut. Bagaimanapun, dia adalah salah satu orang yang beruntung bisa terbang ke Amerika Serikat dengan pesawat pribadi. Pengalaman itu membuatnya lulus di bidang penerbangan. Begitu dia duduk, Elaine mau tidak mau mengeluh kepada pramugari di sampingnya. Mereka bilang Emirates adalah maskapai penerbangan terbaik di dunia. Tetapi kursi di pesawat Anda sangat tidak nyaman. Jauh lebih buruk dari Gulfstream G650.
Pramugari berjongkok dan berlutut di samping kakinya, dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Mesma, saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda merasa sangat kecewa. Kami di Emirates Airlines berada di Volkswagen Airlines. Itu selalu berada di peringkat 5 besar dunia. Dan tingkat perangkat keras kami adalah salah satu yang terbaik di antara maskapai penerbangan umum di dunia. Namun, Gulfstream G650 yang Anda sebutkan adalah jet pribadi. Tidak ada batasan atas untuk modifikasi internal jet pribadi. Jadi jenis penerbangan publik kita mungkin tidak ada bandingannya. Namun Anda dapat yakin bahwa kami pasti akan memberikan Anda layanan dalam penerbangan terbaik pada penerbangan ini. Airline sebenarnya sangat puas dengan lingkungan di sini. Dan alasan penyebutan Gulfstream G650 hanya untuk pamer. Melihat tidak ada yang salah dengan sikap pramugari tersebut, Elaine berkata dengan arogan. Kembalilah dan beritahu pemimpin Anda untuk memberikan saran. Kita harus meningkatkan kabin kelas 1 ini menjadi kabin kelas 1 yang mewah. Bukannya kami tidak mampu membelinya. Pramugari berkata dengan cepat, saya pasti akan melaporkan saran Anda kepada perusahaan. Elaine mengangguk puas, melambaikan tangannya, dan berkata, oke. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Pramugari diberikan amnesti dan berkata dengan hormat. Anda dapat menelepon saya kapan saja jika Anda membutuhkannya. Setelah pramugari pergi, Jacob bertanya kepada Elaine dengan rasa ingin tahu. Apakah jet pribadi itu sangat mewah? Elaine memutar matanya ke arahnya. Saya mempostingnya di Moments pada waktu itu, tidakkah Anda melihatnya? Jacob berkata tanpa sadar, saya tidak memperhatikan. Elaine ingin memarahinya karena tidak memikirkannya saat itu. Tapi kemudian dia memikirkannya karena mereka berdua telah berdamai, dia tidak ingin berurusan dengan monster ini dan menimbulkan masalah, jadi dia berkata. Mulai sekarang, kamu harus menyukai dan mengomentari setiap postingan di lingkaran pertemananku. Kalau tidak, aku akan bertarung denganmu. Jacob dengan cepat berkata, tidak masalah. Elaine memotret berbagai barang di kabin kelas 1 sambil bertanya kepada Jacob. Berapa lama lagi sampai lepas landas? Jacob melihat waktu dan berkata, saya kira perlu waktu 20 menit sebelum mereka menutup pintu kabin. Tunggu setengah jam lagi dan kita hampir terbang. Perintah Elaine mengangguk, dia mengerutkan bibir dan berkata. Terlalu banyak yang merugi di kelas ekonomi. Mereka benar-benar menunda banyak hal. Aku akan menyipitkan mata sebentar. Masih terlalu dini untuk bangun hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melepas masker mata uap dan memakainya, menutup matanya untuk bersantai. Saat ini, waktu toko harta karun telah dilewati oleh 10 kolektor. Akhirnya mengembalikannya kepada Peter. Penjual itu terus mengawasi 10 orang itu ketika mereka sedang melihat sesuatu. Berharap salah satu dari mereka akan menemukan sesuatu yang salah dengan barang-barang itu dan langsung menyerang Peter. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu banyak orang yang menontonnya satu demi satu. Dan masing-masing memandangnya dalam diam. Dia tidak tahu apakah kualitasnya terlalu tinggi, atau terlalu nyata. Pada saat ini, Peter menyingkirkan Buddha perunggu itu dan berkata, karena Anda semua telah melihatnya dan saya yakin Anda memiliki gambaran yang jelas tentang nilai sebenarnya dari benda tersebut. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang dan mendapatkannya dari kolektor teman nomor 1, sudah memutuskan untuk mengambilnya atau tidak. Yang lain juga memandang nomor 1 dengan gugup. Jika dia memintanya langsung dan membayar dalam waktu 5 menit, maka yang lain tidak punya peluang. Saat ini, nomor 1 sudah gelisah menunggu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Peter, dia langsung berkata dengan keras dengan nada yang sangat tegas. Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Beri saya akun, 20 juta akan segera ditransfer. Bab 6169. Tidak ada yang menyangka kesepakatan itu akan selesai secepat itu, kecuali Peter. Dia memiliki keyakinan penuh terhadap visinya dan bahkan lebih yakin lagi pada penetapan harga. Dia sangat yakin bahwa selama kolektor telah melihat yang asli dan mampu membeli 20 juta. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Lagi pula,
Jarang sekali Anda mendapat kesempatan menghasilkan jutaan begitu Anda memulai. 9 peserta lainnya sedikit tertekan ketika mendengar kolektor nomor 1 langsung mengambil tindakan. Tapi mereka semua mengharapkannya. Bagaimanapun, mereka telah memanfaatkannya dan tahu bahwa Buddha perunggu itu sepadan dengan harganya. Satu-satunya penonton yang sangat terkejut adalah vendor yang mengikutinya untuk menanyakan kabar tersebut. Pada saat ini, ekspresinya hanyalah seorang pecundang. Matanya terbuka lebar, dia menatap Buddha perunggu. Dan dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Apakah barang ini bernilai 20 juta? Bagaimana sebuah omong kosong bisa bernilai 20 juta? Saat masih sok, Peter sudah mengirimkan informasi pembayarannya ke kolektor nomor 1 dari Eastcliff. Kolektor nomor 1 tidak ragu sama sekali. Ia segera membuka mobile bankingnya dan mentransfer uang 20 juta langsung ke rekening Peter. Belakangan, dia berkata kepada Peter, uang itu telah ditransfer kepadamu. Tolong diperiksa. Ponsel Peter baru saja menerima pesan teks saat ini. Isi pesan singkat tersebut menunjukkan bahwa ia menerima 2 kali transfer tunai ke rekeningnya di bank. 10 juta yuan, nama pembayarnya adalah Daleon Qian. Peter sengaja membiarkan pedagang di sekitarnya melihat pesan teks ini. Dan kemudian membuka online bankingnya di depan para vendor. Saat ini, saldo kartu bank menunjukkan bahwa rekeningnya memiliki total 20,2 juta yuan. Kemudian dia membuka rincian pemasukan dan pengeluaran. Memungkinkan vendor untuk benar-benar melihat detail spesifik dari 20 juta yang masuk ke dalam rekening. Saat ini, vendor sudah pulih dari keterkejutannya. Dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di depannya. Dan menyadari bahwa Peter telah menghasilkan lebih dari 19 juta dengan mengandalkan Buddha perunggu, palsu, yang dia kumpulkan kemarin. Dia sangat iri sehingga dia tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa bernilai begitu banyak uang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras mendirikan kios di Jalan Antik, dia belum menabung 200,000, apalagi 20,000. Uang yang diperolehnya setiap tahun, tidak termasuk makanan, minuman, dan pengeluaran rumah tangga, tidak tersisa 40,000 atau 50,000. Alhasil, ia baru membuka toko di Antik Street dan mendapat penghasilan hampir 20 juta dalam satu transaksi. Dibandingkan dengan ini, dia ingin mati. Karena kecemburuannya juga dia benar-benar melupakan 3 pasal perjanjian yang diberikan kepadanya oleh Peter. Dia memandang kolektor nomor 1 dan berkata tanpa sadar, Tuan, apakah Anda benar-benar menghabiskan 20 juta untuk membeli barang seperti itu? Ketika Peter melihat dia membuat masalah, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, menyerahkan Buddha perunggu di tangannya kepada pihak lain, dan berkata sambil tersenyum. Ten, Qian, Buddha perunggu ini milikmu. Daleon mengangguk, mengabaikan pertanyaan penjual itu, dia dengan hati-hati mengambil patung Buddha perunggu itu, membungkusnya dengan kain sutra, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Para kolektor lainnya melihat bahwa mereka telah membersihkan uang dan barangnya. Dan mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengambil barang tersebut, jadi mereka pergi satu demi satu. Setelah Daleon menyingkirkan Buddha perunggu itu, dia menyerahkan tangannya kepada Peter dan berkata, Bos Zhou, saya harus cepat dan kembali ke Eastcliff. Jadi aku akan pamit dulu. Jika Anda memiliki hal baik di masa depan, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Anda akan menganggap saya paling bersedia menawar. Selama barangnya cocok dan harganya cocok, saya akan segera membayarmu. Peter tersenyum dan berkata, Oke, saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapatkan sesuatu yang baik di masa mendatang. Daleon mengangguk lalu pergi bersama 2 orang yang menemaninya. Ketika penjual melihat ini, dia menjadi marah dan segera menyusul. Dia berkata dengan cemas, Tuan Qian, kamu tidak bisa membeli ini. Itu palsu. Daleon memandangnya dan mengerutkan kening, dan bertanya, Bukankah kamu teman Bos Zhou? Mengapa kamu mencoba membongkar bisnisnya saat ini? Penjual itu dengan cepat berkata, Saya bukan temannya. Saya di sini hanya untuk menonton kesenangan. Saya tidak menyangka dia berani menipu Anda sebesar 20 juta.
Bagaimana aku bisa melihatmu menderita kerugian sebesar itu? Daleon tersenyum dan berkata dengan sinis. Saya telah bermain dengan peralatan tembaga selama beberapa dekade. Apakah itu benar atau salah? Saya masih bisa mendapatkan gambaran kasarnya, apalagi ahli di sebelah saya adalah salah satu ahli bidang perunggu paling terkenal di tanah air. Bahkan menurutnya hal ini baik-baik saja. Kok bisa jadi palsu kalau masuk ke mulutmu? Penjual itu menghentakkan kakinya dengan cemas. Oh, kenapa kamu tidak percaya padaku? Bagaimana ini bisa nyata? Dia menghabiskan 300,000 yuan untuk itu kemarin. Dan seluruh jalan antik Aurus Hill tahu bahwa jumlahnya 300,000 yuan. Kamu tertipu. Benda ini sama sekali bukan dari dinasti Ming. Itu palsu. Daleon tertawa dan berkata, kamu benar, benda ini bukan dari dinasti Ming. Karena ini dari dinasti Song Utara, maka harganya sepadan. Saat dia berkata, Daleon menambahkan, saya telah menonton video yang Anda tunjukkan kepada saya sebelumnya. Dan orang yang ada di video itu adalah orang awam, dan sekarang sepertinya dia bukan hanya orang awam. Dia bukan satu-satunya orang awam. Dan kalian semua yang percaya bahwa video adalah orang awam, dan kalian tidak layak berurusan dengan barang antik. Bab 6170. Penjualnya tidak menyangka bahwa barang itu benar-benar dari dinasti Song Utara. Melihat pihak lain bertekad untuk membelinya, dia tidak terlalu peduli dan segera berkata. Tapi barang yang dia beli hanya berharga 300,000, tapi dia menjualnya padamu seharga 20 juta. Sulit menemukan orang yang berhati hitam di dunia. Daleon menggelengkan kepalanya dan tersenyum, oh, orang sering mengatakan bahwa ada orang yang membenci tetapi tidak ada orang yang tertawa. Aku benar-benar melihatnya bersamamu. Anda merasa tidak nyaman karena Bos Zhou telah menghasilkan begitu banyak uang. Tetapi menurut saya, fakta bahwa Bos Zhou dapat menghasilkan begitu banyak uang sepenuhnya bergantung pada visi dan kemampuannya. Kamu juga tahu isi video itu. Manajer Chen dalam video memiliki kesempatan untuk mengetahui kebocoran besar ini. Tapi matanya keruh dan dia tidak bisa melihatnya. Bos Zhou melihatnya, lalu kenapa? Bos Zhou harus menghasilkan uang. Setelah mengatakan itu, Daleon berhenti sebentar dan melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Bos Zhou memiliki hati yang buruk ketika dia menjual Buddha perunggu ini kepada saya seharga 20 juta. Karena Bos Zhou jelas-jelas membiarkannya pergi. Jika Anda memberitahu saya, jika benda ini akan dilelang di East Cliff. Tidak ada masalah dalam mendapatkan 7 hingga 80 juta, jadi saya tidak merasa kasihan pada Bos Zhou. Tapi saya juga sangat berterima kasih padanya. Jika Anda melihat Bos Zhou merasa tidak nyaman menghasilkan uang. Jadi aku minta maaf, aku hanya bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Ini. Penjual itu benar-benar kehilangan logika pemikiran dan bahasanya saat ini. Dia cemas. Kepalanya dipenuhi keringat dan giginya terkatup. Dia sangat tidak kompeten sehingga dia hanya bisa secara tidak sadar berkata. Yah, bagaimana kalau kamu melihat lebih dekat, bagaimana jika ada yang salah dengan benda itu? Daleon menghela nafas dan berkata kepada Peter berkata. Bos Zhou, tampaknya lingkungan bisnis di jalan antik ini tidak bersahabat. Bos Zhou harus menjaga dirinya sendiri di masa depan. Peter menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Qian, karena telah mengingatkan saya. Saya pikir lingkungan bisnis di sini sangat baik. Lingkungan bisnis dalam arti tertentu masih sangat bersahabat. Jika tidak, rekan-rekan saya tidak mungkin membocorkan hal sebesar itu kepada saya ketika saya pertama kali datang ke sini. Seperti yang Anda lihat, ada begitu banyak etalase toko di seluruh jalan, hitung saja saya. Itu hal yang paling sederhana, tapi ternyata menjadi hal yang bagus. Dan saya diizinkan menerimanya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya karena mengizinkan saya menanganinya. Ketika Daleon mendengar ini, dia tertawa keras dan berkata, baiklah, Bos Zhou memiliki wawasan seperti ini, dia memang bukan orang biasa.
Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi Eastcliff di masa mendatang, kamu pasti akan menghubungiku dan minum-minum di rumahku. Oke, Peter mengangguk dan berkata, pasti. DeLeon tersenyum dan berkata, ini sudah larut, aku akan pergi. Selamat tinggal. DeLeon dan rombongannya berbalik dan meninggalkan toko, sementara penjualnya masih berdiri kosong di sana. Melihat sosok mereka yang mundur, seluruh orang merasa ingin berduka. Peter melihat bahwa dia sepertinya telah kehilangan jiwanya, jadi dia mengembalikan ponselnya kepadanya dan berkata dengan dingin. Kami menyetujui poin-poin perjanjian, tetapi Anda tidak hanya tidak mematuhinya, Anda juga ingin melemahkan saya. Karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Mulai sekarang, kita tidak boleh melakukan apapun satu sama lain. Dan kita tidak boleh berbicara satu sama lain saat kita bertemu. Penjual itu sangat marah hingga ingin mati, tetapi ketika dia mengembalikan teleponnya, dia segera mengambilnya dan berlari keluar. Begitu dia keluar, dia langsung menelepon manajer Chen. Manajer Chen baru saja tiba di toko barang antik saat ini, dan sebelum pantatnya terasa panas, dia menerima telepon. Begitu panggilan telepon masuk, dia segera bertanya. Bagaimana situasi Liang Yun? Apakah Anda sudah menemukan informasinya? Penjual itu sangat tertekan hingga dia menangis dan berkata sambil terisak. Chen, manajer Chen, manajer Chen. Manajer Chen terkejut dan berkata dengan cepat. Apakah kamu tidak tahu harus berkata apa? Apa yang kamu tangisi? Sepertinya kamu sudah mati. Penjual itu menangis dan berkata, manajer Chen, saya tidak dapat mengendalikan. Saya merasa sangat buruk. Apa yang salah? Manajer Chen dengan marah memasukkan rokok yang setengah dihisap ke dalam asbak. Di dalam, dia menusuknya beberapa kali dan menghancurkannya, dan mendesak dengan tidak sabar. Sebaiknya Anda langsung ke pokok permasalahan di kalimat berikutnya, jika tidak, batalkan panggilan telepon. Langsung saja, penjual itu menggumamkan sesuatu sambil terisak-isak lalu menangis dan berkata. Oke, saya akan langsung ke intinya. Dengarkan baik-baik. Liang Yun baru saja menjual Buddha perunggu. Itu dijual dengan harga 20 juta penuh. Tubuh manajer Chen lemas. Dia langsung turun dari sofa dan duduk di tanah. Mengabaikan rasa sakit di pantatnya, tanpa sadar dia bertanya dengan keras. Berapa? Berapa? Penjual itu juga berteriak keras, 20 juta. Sebanyak 20 juta. Seorang kolektor besar dari Eastcliff membelinya seharga 20 juta dan mentransfernya ke depan saya. Dia bahkan tidak mengedipkan bulu matanya. Sial, mata manajer Chen menjadi gelap, dan dia bertanya dengan gemetar. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Apakah dia benar-benar menjual barang itu seharga 20 juta? Penjual itu berteriak, kamu bisa membunuhku karena berbohong kepadamu.